Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kali ini Ruang Film akan bahas alur cerita dari film dari Korea Selatan berjudul Secretly Greatly yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang pasukan khusus dari Korea Utara yang dinamakan 5446 Corps. Setiap pasukan di situ dilatih mulai dari kecil, supaya bisa mengabdi kepada Korea Utara dan menjadi mata-mata yang handal. Ada 3 pasukan yang disebar untuk tinggal di Seoul. Misi mereka adalah hidup seperti layaknya orang Korea Selatan. Yang pertama adalah Won Ryu-han. Dia ditugaskan untuk hidup di kampung dan berganti identitas menjadi Bang Dong-gu, yang bego dan tinggal di rooftop. Kedua ada Lee Hae-rang yang menyamar menjadi penyanyi, dan yang terakhir ada Lee Hae-jin yang menyamar sebagai anak sekolah. Bagaimana alur cerita dan kehidupan mereka selama di sana? Mari kita simak videonya sampai habis. 소속을 대라. Awal film dimulai dengan menampilkan seorang prajurit bernama Won Ryu-han dan bersama atasannya, yang mana Won akan dikirim ke Korea Selatan sebagai mata-mata. Won adalah seorang prajurit elit Korea Utara yang sudah dilatih sejak kecil. Sebelum pergi, atasannya memberitahu bahwa ada 2 kemungkinan jika mereka bertemu kembali. Bertemu sebagai saudara atau sebagai musuh. Dan film pun dimulai. Timeskip kedua tahun kemudian, yang mana Won menyamar sebagai orang idiot selama di Korea Selatan. Dia berganti nama menjadi Dong-gu. Karena penampilan dan gaya bicaranya, dia sering dijahili oleh anak-anak di sana. Dong-gu bekerja sebagai penjaga warung yang dimiliki oleh ibu yang bernama Jeon-son. Dong-gu juga tinggal di rumah ibu Jeon. Selama menjadi penjaga warung, Dong-gu mengumpulkan uang yang sangat banyak dengan tujuan untuk dibawa ke Korea Utara. Setiap hari, Dong-gu harus berpenampilan dan bersikap seperti itu. Di sana, Dong-gu ternyata menyukai seorang wanita kantoran yang bernama Yoran. Setiap Dong-gu melihat Yoran, adiknya selalu muncul untuk memukul Dong-gu. Tetapi dirinya tidak sekalipun membalasnya. Setiap Dong-gu menjaga warung, dia selalu berpura-pura tidur. Dan ketika ada yang mengambilnya diam-diam, Dong-gu selalu mencatatnya. Dan ada wanita yang seksi dan aduhai selalu mengutang rokok kepadanya. Dia bernama Ran. Tidak berapa lama kemudian, ada seorang paman yang memanggilnya. Ternyata dia juga adalah mata-mata dari Korea Utara yang bernama Seo Sang-gu. Seo telah berada selama 16 tahun di Korea Selatan. Mereka saling berbicara sambil memakan es dungdung. Ketika hari mulai hujan, Dong-gu teringat akan sebuah misi yang setiap 6 bulan sekali ia lakukan, yang adalah buang air besar di jalan. Tanpa dia duga, ada Yoran melihat kejadian itu. Mantap. Keesokan paginya, Yoran menjadi takut setelah melihat kejadian itu. Anak pemilik toko datang menghampiri Dong-gu yang bernama Ju Da-sok. Dia melajari Dong-gu cara untuk membela diri. Tidak lama kemudian, Seo Sang-gu datang dan memberikan foto ibu Dong-gu. Seo Sang-gu juga memberitahu bahwa ibunya baru meninggal. Dong-gu melihat foto ibunya karena dari kecil dia tidak pernah bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, Ju Da-sok dan Dong-gu mengantar beras dan telur ke kontrakan Baba Song. Di sana, Dong-gu memastikan rumor tentang orang baru di kontrakan tersebut. Ran juga tinggal di situ. Ran mengambil telur dan meminumnya mentah-mentah. Ketika ada tetesan telur yang keluar, tanpa pikir panjang, Dong-gu menjilat tetesan itu. Baba Song memanggil penghuni baru, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dong-gu semakin curiga dengan penghuni baru. Pada malam harinya, Dong-gu yang sedang latihan beban hidup didatangi oleh penghuni baru yang berambut kuning ketai-taian. Tanpa dia sadari, si rambut kuning menyerang Dong-gu dan di sana terjadi perkelahian seru antara mereka berdua. Ternyata si rambut kuning adalah teman seangkatannya yang bernama Lee Hae-rang. Mereka bertemu saat melakukan pelatihan tim elit Korut. Keesokan harinya, Dong-gu melihat Lee yang sedang menuju ke suatu tempat. Dong-gu pun berencana untuk mencari tahu apa misi dari Lee. Dong-gu lalu mengikutinya dan sampai di sebuah gedung. Ternyata Lee sedang mengikuti sebuah audisi pencarian bakat. Ternyata misi dari Lee selama di Korea Selatan ada untuk menjadi seorang bintang rock. Scan lalu berpindah ke malam hari ketika Dong-gu sedang menjahit celananya. Dia didatangi seorang bocil yang sering menjahilinya. Dia meminta pertolongan untuk mencari kakaknya. Karena takut jati dirinya terungkap, Dong-gu mengubah penampilannya layaknya seorang superhero. Ternyata bocil tersebut berada di tempat tukang cukur untuk meminta sebuah biskuit. Ternyata tukang cukur ini suka dengan ibu bocil itu. Keasikan mengintip, Dong-gu ketahuan oleh para warga yang sedang mencari bocil itu dan beranggapan bahwa dirinya adalah penculik itu.
Keesokan paginya, Seo Sang-gu menemui Dong-gu dan berkata dia akan pulang ke Korea Utara. Sebelum itu, dia ingin meminjam pistol ke Dong-gu. Di dalam kamarnya, Dong-gu menyembunyikan banyak pistol. Ternyata Seo Sang-gu ingin membelot karena keluarganya tertangkap saat menuju ke Cina. Tetapi Dong-gu menyarankan untuk melakukan bunuh diri. Untung saja tidak ada peluru di pistol itu. Scan lalu berpindah ke seorang pria yang menembak mati penjabat Korea Selatan menggunakan sniper. Pada malam harinya, Dong-gu yang sedang menulis surat untuk ibunya didatangi oleh orang yang melakukan penembakan. Dia datang menemui Dong-gu sambil mengarahkan pistol ke Dong-gu. Ketika pemilik toko memanggil Dong-gu, pria itu menanyai apa dia khawatir tentang wanita selatan itu. Dong-gu menjawab untuk apa dia khawatir. Mendengar jawaban Dong-gu, pria tersebut lalu pergi. Dong-gu langsung mengejarnya, tetapi dirinya kehilangan pria itu dan malah bertemu dengan Ran. Mereka saling berbicara tentang masa lalunya. Ternyata Ran sudah memiliki anak. Anaknya itu telah diadopsi dan dibawa ke Amerika. Ran yang mabuk berat dibawa Dong-gu menuju kontrakan. Di sana ada Lee yang menunggu di tangga. Dong-gu meletakkan Ran di sebelah Lee. Tiba-tiba Ran memuntahi Lee. Ketika Dong-gu pulang, dirinya diikuti oleh pria tadi. Ternyata dia adalah junior dari Dong-gu yang bernama Lee Hae-jin. Dong-gu yang tahu dirinya diikuti langsung menghampirinya. Jin terkejut dan langsung kabur. Dong-gu merasa akan ada kejadian besar terjadi karena ada dua mata-mata baru yang datang. Keesokan paginya, Jin menyamar sebagai murid pindahan di sekolah adiknya Yoran. Dong-gu melihat motor yang sering dipakai oleh Seo Sang-gu dan mendatanginya. Ternyata orang itu bukan Seo Sang-gu. Orang itu memberitahu bahwa Seo Sang-gu tidak dapat dihubungi. Dong-gu lalu merasa curiga bahwa Jin penyebab hilangnya Seo Sang-gu. Pada malam harinya, Dong-gu menanyai Jin apa dia membunuh Seo Sang-gu. Jin menjawab bahwa dirinya ditugaskan hanya untuk menggantikan Seo Sang-gu dan tidak membunuhnya. Ketika mereka sedang berbicara, ada Yoran dan bosnya yang sedang merayunya untuk menikah dengan dirinya. Dong-gu memerintahkan Jin untuk menyelamatkannya. Untung saja ada adik Yoran yang sedatang dan menyelamatkannya. Sebelum pergi, pria itu memberi ancaman untuk memecat Yoran. Dong-gu dan Jin yang melihat kejadian itu memakai pria itu dengan kostum pahlawan Dong-gu dan memberi ancaman jika dia memecat Yoran, dia akan menyebarkan foto itu. Keesokan paginya, Lee, Jin, dan Dong-gu yang sedang berkumpul di atap mendengar keributan di bawah yang disebabkan oleh para preman yang ingin menjual miras di toko itu. Dong-gu yang melihat hal itu mengeluarkan jurus andalannya yang mana dia turun dari tangga dengan bergelinding. Dia dihajar oleh preman itu. Dong-gu yang melihat Ibu Jeon didorong berusaha untuk menghajarnya, tetapi dia diperingati oleh Ibu Jeon. Tidak lama kemudian, preman itu pergi. Malamnya, Dong-gu mengajak Jin untuk menghajar para preman itu. Di sana, dia mendapati Ju Desok yang dihajar babak belur oleh preman itu. Karena ada Ju Desok di sana, Dong-gu meminta Jin untuk menghajar mereka dan menghancurkan pabriknya. Pulang dari sana, Dong-gu menghibur Ju Desok dan memberikan telur. Scan lalu berpindah ke Korea Utara yang mana para petinggi di sana berharap untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Korea Selatan. Dia juga memberi perintah ke Kolonel Kim Tae-won untuk menarik pasukan yang berada di Korsel untuk pulang. Dan jika mereka sudah pulang, mereka akan dijatuhi hukuman sebagai pengkhianat revolusi. Semua berkas tentang mereka akan dihapus dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi kolonel itu mensarankan mereka untuk membunuh diri saja. Dan jika mereka tidak mau, dia akan membunuhnya. Ketika mereka bertiga sedang memisahkan kepala ikan teri, ada tukang cukur yang datang untuk membeli kue. Tetapi Dong-gu memberikan sosis dan berkata bahwa anak-anak suka dengan itu. Ketika Dong-gu sedang bersantai sambil memandang langit, dia mendapatkan pesan dari Korut untuk melakukan bunuh diri. Pesan ini juga diterima oleh Lee, Jin, dan semua anggota yang diutus ke Korea Selatan. Dong-gu ternyata tidak mau melakukan bunuh diri karena dia harus memastikan anggota keluarganya selamat. Jin menentang keputusan Dong-gu karena dia sama saja dengan menentang perintah. Jin yang mencoba menembak Dong-gu diserang oleh Lee yang mana Lee juga tidak ingin kematiannya sia-sia. Jin pergi dari tempat itu dan berjanji untuk membunuh mereka. Dong-gu mengejarnya dan terjadi sedikit perkelahian. Dong-gu mengatakannya untuk tenang dan jangan takut karena pasti ada jalan keluar. Scan lalu berpindah kepada polisi Korsel yang menemukan mayat orang-orang Korut dan menemukan semacam alat pelacak yang ditanamkan di dalam tubuh mereka. Ketua di sana yang bernama Kapten So berencana untuk menghentikan mereka, tetapi keputusannya itu ditentang oleh petinggi karena itu bukan urusan mereka.
tetapi Kapten So telah membulatkan tekad untuk menolong mereka. Kembali ke Donggu dan Lee, Donggu meminta Lee untuk menyanyikan sebuah lagu terlarang yang berjudul Lee Jin Gang dari Korea Utara. Singkat cerita, Lee pun menyanyikan lagu itu. Ketika Lee pulang, dirinya merasa diikuti oleh seseorang. Firasatnya kali ini tidak salah karena dia diikuti oleh para anggota Korut. Sebelum mereka mendekati Lee, Jin menghajar mereka hingga pingsan. Scan lalu berpindah ke Donggu yang bertemu dengan Kapten So. Kapten So berkata bahwa mereka bertiga telah dibuang oleh Korut. Dia berencana untuk menyelamatkan mereka bertiga meskipun Korsel dan Korut bermusuhan. Tetapi niat baiknya itu ditolak oleh Donggu. Kapten So pun mengarahkan pistolnya ke Donggu. Tiba-tiba ada Jin yang menyelamatkannya. Kapten So pun pergi dari sana. Saat Jin melakukan pengejaran, dia ditabrak oleh mobil dan terkepung oleh penyidik Korsel. Jin yang terus memberontak dan berusaha kabur, ditembak oleh Kapten So. Dia membelah perut Jin dan berusaha untuk mencari alat pelacak. Jin terkejut karena di dalam tubuhnya ada alat pelacak. Jin diberitahu bahwa alat itu tak hanya memberitahu lokasi, tetapi juga memberitahu kau hidup atau mati. Mereka pun membawa pergi Jin. Donggu yang mengejar mereka hanya mendapati bekas darah. Scan lalu berpindah ke pelabuhan yang mana Kolonel Kim datang ke Korsel untuk membunuh mereka semua. Kembali ke Donggu, dirinya pergi ke tukang pangkas rambut dan berencana untuk pergi. Sebelum pergi, dirinya berpamitan kepada orang-orang di sana dan memberikan nasihat kepada mereka. 쌈박질 그만하고 공부도 열심히 해. Donggu memberikan semua uang tabungannya kepada Ran untuk menemui anaknya di Amerika. Dia juga memberikan alamat anaknya. Donggu berbicara kepada Kapten So untuk menitipkan dan menjaga Jin. Di tengah pembicaraan itu, dia mendengar bahwa Kolonel Kim datang ke Korea Selatan. Donggu diberitahu bahwa di dalam tubuh mereka terdapat alat pelacak. Donggu dan Lee memanfaatkan alat itu supaya bisa langsung bertemu dengan kolonel. Mereka pun pergi dari desa itu karena tidak ingin ada warga yang terlibat. Donggu dan kolonel akhirnya bertemu. Sebelum dirinya melakukan bunuh diri, Donggu menanyakan apakah ibunya terus mendapatkan perlindungan dari negaranya. Tetapi Kolonel Kim berkata bahwa tidak ada syarat dari perintah negara. Donggu pun mengubah pertanyaan dan mengatakan apakah ibunya masih hidup. Kolonel Kim pun memerintahkan bawahannya untuk membunuh Donggu. Terjadilah pertarungan antara mereka. Saat Donggu mengarahkan pistol ke kolonel, dia ditusuk dari belakang. Kolonel Kim pun memanfaatkan itu untuk menghajar Donggu hingga keluar dari gedung. Tiba-tiba ada dua bocil yang menghampirinya. Anak buah kolonel berusaha membunuh mereka. Untung saja ada Lee yang datang dan menabraknya. Mereka pun kabur untuk mengantarkan kedua bocil itu. Donggu dan Lee pergi ke sebuah gedung tua untuk menemui Seo Sang-gu. Ternyata Seo Sang-gu ada seorang profesor yang menolak terbentuknya pasukan khusus. Seo Sang-gu pun memerintahkan bawahannya untuk menghajar mereka. Dan terjadilah pertarungan seru yang mana Donggu dan Lee menghajar habis para bawahan Seo Sang-gu. Tidak berapa lama kemudian, Kolonel Kim datang beserta anak buahnya. Mereka terlibat baku tembak dengan Kapten So dan anggotanya. Namun mereka terkena ledakan yang membuat akses jalan sempat tertutup. Lee membawa Donggu naik ke atap. Di sana mereka bertemu kembali dengan Kolonel Kim. Lee bertarung dengan bawahan kolonel, dirinya sempat tertusuk. Lee pun membalasnya dan langsung membunuhnya. Singkat cerita, terjadi perkelahian seru antara Donggu melawan para anak buah kolonel. Dan setelah itu hanya tinggal kolonel, Donggu, dan Lee yang terluka. Donggu dan kolonel akhirnya saling bertarung. Dalam pertarungan ini mereka seimbang. Namun karena Donggu terluka dan kelelahan, kalah melawan kolonel. Tidak lama kemudian, para anggota SWAT datang dan mengepung mereka. Ternyata di dalam anggota SWAT itu ada Jin yang menyamar. Jin melihat kolonel mau menembak Donggu. Jin pun melepaskan tembakan ke Kolonel Kim. Kolonel Kim mengeluarkan sebuah bom dan ingin meledakkan diri bersama mereka. Lee lalu mendorong kolonel dan meledakkan bom itu bersamanya. Donggu yang melihat hal itu menjadi frustasi. Jin menyuruh Donggu untuk pergi dari sana. Karena tak kunjung sadar, Jin menghajar Donggu untuk menyadarkannya. Donggu melihat tabungan yang diberikan oleh Ibu Jeon dan melihat Ibu Jeon menganggap Donggu sebagai anaknya sendiri. Donggu menangis dan berkata dia ingin kembali. Tidak lama kemudian Jin tertembak. Saat Jin mau terjatuh, Donggu melindunginya dan dia pun terkena tembakan dan jatuh ke bawah bersama Jin. Sebelum Donggu menutup mata, dia mengingat kebersamaan mereka bertiga di atas atap. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
Dan jika ada yang minta rekomendasi film, langsung follow aja IG kita, oke? Dan bagi yang mau mensarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.